Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Febiana dengan NIM 08012825300051 dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu soal nomor 2, yaitu diketahui suatu titik P, X0, Y, X0, Y0 sembarang diinput sembarang titik yang merupakan titik pusat lingkaran dengan diameter D atau diinputkan sembarang. Jika dimasukkan sembarang koordinat Q, X1, Y1, maka program akan mencetak Y. Jika panjang yang dihasilkan dari titik P dan Q tidak lebih dari jari-jari lingkaran tersebut, jika panjang jarak titik P dan Q ke Q melebihi jari-jari lingkaran, maka program akan mencetak tidak pada layar. Nah, di sini saya akan menjelaskan logika programnya terlebih dahulu. Program yang akan saya buat ini dibuat untuk menentukan posisi suatu titik terhadap sebuah lingkaran pada bidang kartesius. Lingkaran didefinisikan melalui koordinat, pusat, dan nilai diameter yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, setelah itu, pengguna juga memasukkan koordinat titik yang akan diuji. Program terlebih dahulu menghitung nilai jari-jari dengan membagi diameter menjadi 2. Selanjutnya, program menghitung kuadrat jarak antara titik yang diuji dan pusat lingkaran menggunakan rumus jarak 2 titik. Untuk menghindari penggunaan operasi akar, program akan membandingkan kuadrat jari. Apabila nilai kuadrat jarak lebih kecil atau sama dengan kuadrat jari-jari, maka titik tersebut berada di dalam atau tepat pada lingkaran. Sebaliknya, apabila nilai kuadrat jarak lebih besar, maka titik berada di luar lingkaran. Kemudian, keputusan tersebut akan ditampilkan sebagai keluaran program. Nah, lanjut. Di sini saya juga akan membahas algoritma dan deskripsi program atau penjelasan programnya terlebih dahulu. Diawali dengan mulai, kemudian deklarasikan variabel X0, Y0, X1, Y1, D, R kuadrat, dan jarak. Kemudian kita masukkan atau input nilai X0, kemudian input nilai Y0, input nilai X1, dan input nilai Y1, dan juga input nilai diameter. Kemudian, kita selanjutnya akan menghitung jari-jari dengan R sama dengan, atau jari-jari sama dengan diameter dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Kemudian, hitung kuadrat jarak dari titik ke pusat. Kemudian, hitung kuadrat jari-jari. Kemudian, jika jarak lebih besar dari R kuadrat, lebih besar sama dengan dari R kuadrat, dari R kuadrat, maka tampilkan iya. Jika tidak, maka tampilkan tidak. Kemudian selesai. Nah, langsung saja kita bakal masuk ke kode blocks, yaitu programnya terlebih dahulu. Ini kita langsung pilih files, kemudian C++, pergi, kemudian kita next, kemudian kita masukkan nama kita, basing apa aja ini, untuk nama filenya aja sebagai pengingat kita. Kemudian kita pilih tempatnya, kemudian kita save, jadi kita nggak boleh sama namanya. Iya, oke. Sabar ya. Nah, nggak boleh sama. Jadi kita tambahin apa ya? Amalia nomor 2. Nomor 2 Alpro. Oke. Kemudian kita save. Lanjut kita finish. Dan lanjut kita tulis. Dimulai dengan include iostream. Nah, ini fungsinya untuk apa? Dia ini fungsinya itu untuk memanggil library yang berisi perintah dasar C++ seperti cin dan cout. Tanpa include iostream ini, maka cin dan cout itu tidak bisa digunakan. Kemudian ada using namespace.
namespace std, dan ini fungsinya itu apa? Supaya kita itu bisa menggunakan perintah dasar C++ tanpa harus menuliskan std secara berulang-ulang, seperti stdcin, stdcout, dan sebagainya. Kemudian kita ketik lagi inmain. Inmain ini tempat fungsi utama program dilaksanakan. Kemudian ini ada kurung kurawal, buka kurung kurawal, ini penanda sebagai blok awal dari program. Nah, kita masukkan, kita bakal deklarasiin dulu variabel, yaitu dengan tipe data double. Kenapa pakai double? Karena dia ini berupa tipe data yang desimal, bukan bilang bulat. Jadi kalau misalnya desimal, dia masih bisa kayak gitu. Karena dia ini mau ujung-ujungnya nanti tuh mau ngitung diameter, kalau bukan. Dia ini mau ngitung gimana ya ngomongnya? Jari-jari. Nah, jari-jari itu dia tuh pakai 22/7 atau 3,14. Jarang tapi pakai 22/7. Jadi pakai yang desimal. Karena pakai desimal tadi, kita pakai double. Pakai double X0, kemudian Y0, kemudian X1, lanjut Y1, Y1, kemudian diameter, D ini diameter maksudnya, R ini jari-jari, kemudian R kuadrat, kemudian jarak, koma, enter. Kemudian kita bakal nampilin tulisan output, kita bakalan nampilin output berupa tulisan masukkan nilai X0, titik 2, kemudian ini, koma, enter. Kemudian cin, kita input di X0. X0. Kemudian lanjut, kita cout lagi, kita ngasihin tulisan output lagi nanti di pada saat running nanti, yaitu masukkan nilai Y0, titik 2 ini, kemudian titik koma, enter. Kemudian kita input di Y0, titik koma, kemudian kita sama lagi, kita hasilkan output lagi, yaitu tulisan masukkan nilai X1, titik 2, kemudian titik koma, dan kita input di X1. Lanjut cout, masukkan nilai Y1, 2, koma, terus kemudian kita input di Y1, titik koma, enter. Kemudian lanjut kita akan masukin juga diameternya. Masukkan nilai diameter 2, kemudian ini, titik koma, kemudian kita input di D, variabel D. Nah, kemudian kita bakalan ngasih tahu program ini cara ngitung jari-jari ini tadi. Nah, caranya dengan cara R sama dengan diameter dibagi dengan 2. Kemudian jarak itu jarak sama dengan X1 dikurang X0, kemudian dikali dengan
X1 dikurang X0. Ini maksudnya itu adalah X1 dikurang X0 kuadrat maksudnya. Jadi karena biar nggak susah, biar programnya nggak susah ngertiin, jadi kita jelasin satu persatu. Jadi dikali gitu. Ya bukan gitu. Terus ditambah dengan Y1 dikurang Y0. Kemudian dikali dengan Y1 dikurang Y0. Ini maksudnya tuh cuman X1 dikurang X0 kuadrat ditambah dengan Y1 dikurang Y0 kuadrat. Maksudnya gitu. Tapi ya, seperti kata tadi, biar programnya tuh ngerti, kita jelasin satu persatu. Kemudian kita hitung R kuadratnya tadi. Dengan cara sama dengan R kuadrat itu R dikali dengan R. Lanjut, kita masukkan pernyataan kondisi. Jika jarak itu lebih kecil sama dengan dari R2 maksudnya. Dari R2, maka Cout kita akan tampilin tulisan yaitu ya. Kemudian apabila tidak memenuhi yang pernyataan kondisi pertama tadi, maka maka kita akan cetak output berupa tulisan tidak. Kemudian titik koma dan selesai. Coba kita build and run dulu. Ini kita close dulu, habis itu kita build and run. Apakah ada yang error atau lupa input? Nah, ada beneran yang error. Cin Y0. Bener kok. Y0 kan? Oh, ini. Oh, pantas dia nggak deteksi. Maaf, Ibu. Salah. Nah, ada lagi. Lupa titik koma. Nah, kan? Kalau misalnya lupa titik koma, dia tuh mempengaruhi banget. Ini juga lupa titik koma. Banget ya. Kita akan masukkan nilai X0. Nilai X0-nya berapa ya? 15 coba. Nilai yang 0-nya 25 coba. X1 10 5. Diameternya 5. Nah, maka dia akan nampilin hasil output berupa tidak. Kenapa? Karena dia itu karena dia itu jaraknya itu tidak lebih kecil dari R2, R kuadrat. Coba kita ganti coba ya R kuadratnya ini biar R kuadratnya lebih besar coba. Salah ya. Dibalik ya. Coba ya. Coba. Ini misalnya 5, 10, 15, 20, 35 coba. Nah, berarti dia iya. Kenapa? Karena si ini tadi, karena dia memenuhi pernyataan kondisi yang pertama.
yaitu jarak ini lebih kecil sama dengan dari R kuadrat. Maka dia bakalan menghasilkan output, akan mencetak output, ya. Seperti itu. Nah, lanjut kita bakal masuk lagi ke Word tadi, pembahasan di Word, yaitu penjelasan running program. Program akan meminta pengguna memasukkan koordinat pusat lingkaran. Seperti ini tadi. Nih, masukkan nilai-nilai ini. Kemudian nilai tersebut disimpan di variabel x0, y0, dan juga x1 dan y1. Nah, kemudian titik tujuh di x1, y1. Kemudian program meminta diameter lingkaran, minta masukin. Kemudian program akan menghitung jari-jari. Selanjutnya program akan menghitung kuadrat jarak titik ke pusat. Kemudian program akan menghitung kuadrat jari-jari dan program akan membandingkan kedua nilai tersebut. Selanjutnya, jika tidak memenuhi kondisi, maka program akan menampilkan ya, jika memenuhi. Jika tidak memenuhi, maka akan menampilkan tidak, kemudian selesai. Nah, ini pseudocode-nya yaitu deklarasikan variabel x0, y0, x1, y1, dr, r kuadrat jarak dengan tipe data integer. Kemudian mulai dan kemudian kita input, masukkan nilai x0, kemudian input lagi, kita cetak di x0, kemudian input lagi, masukkan nilai y0. Ini sebenarnya kita bukan input deh, kita cetak masukkan nilai x0, masukkan nilai y0. Kemudian input di Y0, kemudian ini input juga di S1, gitulah, sama aja. Kemudian kita akan menentukan R-nya ini, R-nya itu dengan cara D dibagi dengan 2, kemudian diameter dibagi dengan 2, kemudian jarak itu dihasilkan dengan cara X1 kurang X0, kemudian dikali dengan X1 kurang X0, tambah Y1 kurang Y0, dikali dengan Y1 dikurang Y0, kemudian R kuadrat, itu dicari dengan cara R dikali R. Kemudian ini pernyataan kondisinya, jika jarak lebih kecil sama dengan dari R kuadrat, maka cetak ya, kemudian jika tidak memenuhi, maka cetak tidak, dan selesai. Program C++-nya. Kemudian ini penjelasan program C++-nya seperti yang saya jelaskan tadi. Lanjut, ini flowchart-nya. Yang pertama itu ada start. Start itu pasti menggunakan shape of file. Kemudian di sini kita bakalan input variabel yaitu x0, y0, x1, y1, dan d. Kemudian dia ini menggunakan jajar genjang. Kemudian lanjut lagi kita bakalan prosesnya ini yaitu kita menghitung R dengan cara diameter dibagi dengan 2, kemudian jarak itu dengan cara x1 dikurang x0 dikali x1 kurang x0 ditambah dengan y1 kurang y0 dikali dengan y1 kurang y0. Kemudian ini apa ya? Pokoknya dia ini decision, gitulah pokoknya bahasa Inggrisnya. Dia ini suatu pernyataan yang memiliki dua pilihan jawaban, yaitu antara true or false. Kalau misalnya ya, maka cetak ya. Kalau misalnya salah, maka cetak tidak. Kemudian selesai, program selesai, diakhiri dengan save of file. Begitulah penjelasan program dari tugas algoritma pemrograman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.